ya. Ini sebelum kejadian. Tahan. Kamera bang. Ini sebelum kejadian, Rizky Bilar datang konsultasi ke saya. Dalam Polres Jakbar ada agenda apa sih bang? Kalau ke Polres Jakarta Selatan sebenarnya tadi nggak ada hubungan sama artis ya, karena tadi aku mendampingin klien masalah penculikan anak, bukan terkait masalah urusan selebriti ataupun artis. Kalau kali ini bang? Langsung aja deh bang, tentang Bilar nih bang, kemarin pemberitaan itu seperti apa abang mungkin merasa keberatan disebutkan nama abang di situ. Sebut nama abang gimana? Iya, katanya yang kabarnya Cuitan Bilar Satria. Oh, yang komentar si Satria itu loh bang. Oh gitu. Oke. Jadi gini, si Bilar sebelum dia ditetapkan tersangka hari Rabu ya, hari Rabu setengah 2 pagi dia sempat telepon saya, telepon sama saya juga. Bang, ini gimana ya bagusnya? Aku tunjuk deh abang jadi lawyer aku untuk ngurusin ini. Gitu. Aku bilang jangan gua jadi lawyer lu, gua cukup jadi saksi lu karena semua udah gua save bukti-buktinya dia, kan gitu. Kalau misalnya lu pengen laporin dia ya silahkan saja. Karena apa? Karena jelas-jelas kalau gua lihat singkatan si Satria ini siapa sih? Satria Mulia namanya. SM aja kita bikin ya. Iya. Si SM ini kan udah kelewat batas kalau aku bilang, kelewat batas dan terlalu berani gitu, terlalu berani mengeluarkan statement yang benar-benar tidak ada gitu. Contoh, dia bilang kenal Rizky Bilar itu udah lama ya, padahal tidak seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan masalah tragedi yang terjadi di Kalibata tahun 2016 tanggal 2 bulan 10. Nah, di situ waktu itu Rizky Bilar datang nemuin saya sama rekan saya Ricky Barus. Dia ada sedikit masalah sama salah satu orang. Udah, dia konsultasi sama saya. Pada akhirnya saya bantu. Kebetulan orang yang dipermasalahkan itu ada di situ, tapi di beda kafe, ya kan? Saya datangin itu orang, terus saya kasih tahu, maksudnya lu ini apa? Kok jadi ribut kemana-mana? Nah, orang yang gue tegur ini nggak terima, mencak-mencak, marah-marah. Ya gue juga marah-marah, kan begitu kan? Nah, si Satria ini saya pastikan nggak ada di situ waktu itu, dan dia juga dengar dari orang. Malah dia bilang ada salah satu tante, ada salah satu Mami Isa, ada abang. Padahal abang di situ mendamaikan mereka, gitu loh. Makanya beritanya kemana-mana kayak di TikTok segala macam itu kan merugikan nama baik saya sekali. Makanya si Satria ini juga nunggu waktu aku akan buka LP buat dia, ya. Karena kemarin juga Rizky Bilar, tadi malam juga Rizky Bilar ngirim bukti-bukti semua, kita teleponan. Rizky Bilar juga segera akan bikin laporan ke dia. Berarti sekarang nggak jadi bikin laporan bang? Hah? Hari ini nggak jadi bikin Kalau laporan? kesini tadi kan klien beda, Wak. Masalah yang beda. Oh, klien beda. Gitu. Tapi dalam waktu dekat Rizky Bilar kayaknya mau bikin laporan. Kapan itu bang rencananya? Kalau kata Rizky Bilar secepatnya. Ada beberapa orang nama yang udah dikantongi sama dia, 3 orang. Abang sudah Yang rambut pirang itu perempuan itu yang jelas-jelas namanya kan. Gitu. Maksud saya kan orang-orang ini nggak tahu kenapa terlalu sok tahu gitu. Saya kenal Rizky Bilar itu dari tahun 2014, dari zaman dia belum siapa-siapa, gitu kan. Dan saya juga tahu perilakunya dia, tidak seperti orang-orang bilang lah, gitu. tidak seperti orang yang bilang tuh seperti apa bang? Temperamen, main cewek segala macam itu salah satunya. Ya iya, bener. Kalau misalnya masalah dia dulu masih bujang ya, kalau namanya orang pacar-pacaran ya wajar ya, gitu. Tapi ini kalau menurut aku sih
Mas Satria ini udah berlebihan sih, si SM ini udah berlebihan sih. Di YouTube-nya dia, di TikTok-nya dia, gua lihat kemarin jelas-jelas loh nama si Rizky Bilar disebut sama dia. Tadi abang bilang merasa dirugikan sama Satria. Apa sih bang statement Satria yang merugikan abang? Ya, dia bilang waktu kejadian itu ada satu pengacara gondrong. Pengacara gondrong di Kalibata cuma gue doang. Iya kan? Oh, dia sempat Kalibata sih. Dia Kalibata. Nah, terus berantem sama tante-tante. Itu tantenya Bilar. Terus sama si Mami Isya. Nah, saya waktu itu mendamaikan dan bukti pendamaiannya pun ada di handphone saya. Nih, kalau kalian mau lihat nih. Bentar. Nih. Ini sebelum jangan. Ini sebelum kejadian. Tahan. Kamera bang. Ini sebelum kejadian, Rizky Bilar datang konsultasi ke saya. Agak duduk bang di rumah. Agak begini. Agak didudukin bang. Sini bang, sini bang. Itu sebelum apa bang? Oke lanjut. Lanjut dulu aja, lanjut dulu. Kirim Ini aja, juga ada Bang. Ricky Barus kan? Ini ada Ricky Bilar. Ya, ntar kirim. Nah, ini kejadian ini di tahun 2016 bulan 10. Nah, datang si Bilar untuk saya selesaikan masalahnya. Kebetulan orang yang bermasalah ini ada di sebelah kafe yang beda, kafe Muk namanya. Nah, saya tinggal di Kalibata itu dari tahun 2014. Saya tahu orang-orang baru sama orang-orang lama. Gitu loh ceritanya. Bang, berarti nanti rencana akan melaporkan mengatasnamakan abang pribadi atau Bilar? Saya juga melaporkan dia, tapi nunggu waktu dulu, nunggu momen dulu. Kalau si Bilar udah pasti ngelaporin dia. Udah pasti. Tadi juga panjang lebar kok WhatsApp-nya dia ini. Kayak saya setuju juga lah ya. Oh, udah ada komunikasi bang? Bilar ke abang Jadi komunikasi untuk sama melaporkan Satria. Sering komunikasi sama abang ya. Berarti abang diminta oleh Rizky Bilar nanti. Tadinya sempat saya diminta sama dia. Hari Rabu sebelum dia ke Polres setengah 2 pagi dia telepon saya, bang urusin deh bang, gitu. Aku bilang aku nggak bisa karena memang banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya lu butuhkan saksi, gue siap jadi saksi lu deh. Tapi kedekatan abang sama Satria seperti apa sih bang? Gue nggak dekat? kenal itu anak. Abang nggak kenal? Enggak, namanya siapa? Ya mungkin pernah kenal, pernah dekat, pernah ada hubungan pertemanan gitu mungkin bang? Nih kemarin gue WhatsApp dia nih, gue marahin dan dia nggak respon, gue telepon, nggak dia angkat juga. Nih kemarin gue WhatsApp. Satria, yang kau maksud rambut panjang itu siapa ya? Dan kejadian waktu itu tidak seperti dia mau sebut. Kenapa jadi lu bawa semua? Besok kapan bisa ketemu? Gua mau bicara sama lu berdua. Nah, nggak dibalas. Tadi di Instagram juga gua sebut juga, gua tag juga dia, nggak berani muncul juga. Nih, Satria Mulia cuming saya bilang. Nggak direspon juga. Abang mungkin sedikit flashback ke belakang, kita kenal sama Bilar zaman belum dia terkenal. Sempat ada diskusi apa nggak sama Bilar? Kalau bisnis sama Bilar enggak, dulu kan dia syuting ya. Boleh kamera bang? Dia dulu kan syuting segala macamnya. Memang ekonominya nggak sebagus dulu lah dulu. Jadi dulu anak-anak itu ikut Eji yang sama Tias Merasi ya. Rija ya. Reza Sergio. Rija yang artis itu. Haris Firza. Yang sering sama Vera Haris Firza. Itu Adi Sky, Haris Firza. Itu dulu satu geng semua. Jadi kalau misalnya mereka jalan di Kalibata, pas gua lagi giliran makan, gua panggil, gua kasih makan, gua kasih minum. Gitu dulu tahun 2014. Manajernya dulu namanya Ega. Gitu. Tetanggaan abang sama mereka. Dia di Tower Grand Palace, kalau abang di Tower biasa di dekat di atas mall, Tower Flamboyan. Tapi Iya. abang pernah satu apartemen sama Bilar sama Firza gitu bang? Apa? Pernah satu apartemen Siapa? Sama mereka. sama mereka, abang? Aku? Enggak lah, aku kan di Tower Flamboyan tuh. Mereka di Tower lain. Gitu. Abang, ini
apa waktunya bilang untuk membersihkan namanya, memulihkan namanya dia bilang? Pastilah kemarin pas waktu hari apa ya? Hari apa sih Jun? Yang gue ke Polres Jun? Yang pas wajib lapor ya? Nah itu sempat juga ngobrol lama sama gua. Sempat gua kasih tahu juga, gua nasihati juga. Udahlah ngapain lagi sih lu gitu-gitu. Fokus aja segala macamnya. Fokus ke anak, fokus ke istri, kerja gitu-gitu. Gitu. Kalau tapi yang pasti berita hoax di luar sana saya pastikan itu nggak ada. Mengenai apa bang? Yang abang dia- anggap cuitan hoax itu. Satria yang itu dia, ya? yang dia bilang lah simpanan lah ini lah itu lah, itu kan fitnah loh, luar biasa loh. Dan di DLB juga nggak bisa dihilangkan loh 100 tahun, gila loh. Sampai anak itu nanti bisa melihat loh ini. Bang, tapi kemarin Bang Yusuf sempat cerita juga nggak sih mereka kan sudah bertemu tuh di Trans sama Satria Mulia. Sempat. Tapi kan Isa Jega itu kan sama Satria Mulia cuma berkenalan lalu gitu doang. Dan sempat di acara itu aku tonton dilawan juga sama Meme Isa bahwa lu waktu kejadian itu nggak ada di situ. Gitu. Coba kalian tanya si Satria, kejadian itu tanggal berapa, di mana dan jam berapa? Ingat nggak 6 bulan lalu Jod? 6 bulan lalu dia sempat jelek-jelekin Bilar, nama kafe yang dia sebut juga salah, tempat peristiwanya juga salah. Begitu. Tempat salonnya juga salah ya bang? Tempat salon apa? Kan dia bilang Kalau tempat salon memang aku tahu ada di Tower Kemuning, bukan di Tower Pelamboyan. Itu tantenya, tante aslinya atau mana? Kalau dia ngaku ke saya tantenya dia adik dari mamahnya dia. Itu juga gitu. Itu. Ya doain aja lah biar ini apa namanya, dia juga cepat mentalnya kuat lah. Kalau aku lihat kemarin memang mentalnya agak terganggu sih. Bang, dari abang mau menyediakan pendampingan psikolog untuk Bilar? Gua pula yang nyiapin. Enggak, maksudnya abang mau menawarkan dari Gua kan bukan psikolog, gua pengacara. ya, Merekomendasikan. merekomendasikan ya, gitu, Mereka pasti udah punya, nggak mungkin enggak. Dan dia sekarang kan lagi fokus untuk keagamaan ya. Iya. Ada lagi masalah Bilar yang mau ditanyakan? Oke. Masalah ini sekarang lu tanya. Ya, udah. Nah.